warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man bayyanahu atamma bayan. Muhammadin khairi khalqillah wa afdali rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk beribadah di bulan Ramadan, di mana kita sudah tahu telah berlalu setengah daripada bulan Ramadan dan tersisa setengahnya lagi, bahkan tidak sampai setengahnya. Dan kemudian Ramadan akan meninggalkan kita, dan tiada yang dapat kita harapkan kecuali kita keluar daripada bulan Ramadan dalam kondisi kita telah diampuni segala dosa-dosa kita. Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, kemudian beliau mengatakan, "Ya Muhammad, raghima anfu rajulin akbala alaihi Ramadan atau adraka Ramadan thumma insalakha wa lam yughfar lah." Celaka, sungguh celaka seseorang yang dia diberikan kesempatan mendapatkan bulan Ramadan, tetapi tatkala sudah pergi daripada dirinya bulan Ramadan dan dia dalam kondisi belum diampuni. Maka tatkala kita dalam kondisi prima, dalam kondisi sehat, dalam kondisi mampu untuk melakukan amalan saleh, disitulah hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana beliau adalah orang yang paling semangat di dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Semangat beliau tidak terkalahkan. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan kita bukan seorang nabi yang bisa melakukan apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tetapi bagaimana kita memiliki azam, memiliki semangat untuk kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak sampai pada level beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan bagaimana hubungan yang begitu eratnya antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Al-Quran sebagai rujukan bagi kita semuanya. Al-Quran sebagai lentera bagi kita semuanya. Maka tatkala kita dihadapkan dengan Al-Quran, dihadapkan dengan kalamullah, maka tidak ada kata yang keluar daripada lisan kita kecuali sami'na wa qabilna. Kita mendengar dan kita terima. Dan inilah sifat seorang mukmin, tidak membangkang atas firman Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat takwil-takwil yang itu berbeda dari apa yang difahami oleh para salafun salih. Tetapi mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para a'immatul huda,
mereka tatkala dihadapkan dengan Al-Quran, maka tidak ada kata kecuali mereka mendengarkan, mereka memahaminya, mereka menghafalkannya, dan mereka mempelajarinya. Nah, yang bawa anak-anak mungkin bisa dikondisikan. Ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana kita akan melihat begitu dekatnya atau hubungan yang begitu eratnya antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Qala Allah azza wa jalla, "Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ini ayat yang pertama. Kita ingat-ingat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara jelas, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan di mana di sana diturunkannya Al-Quran. Lebih dalam lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, sebagaimana dalam surah Al-Qadr ayat yang pertama, qala Allah azza wa jalla, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pertanyaannya, di mana letak malam Lailatul Qadar? Apakah di bulan Muharram? Apakah di bulan Rajab? Apakah di bulan Syawal? La. Lailatul Qadar hanya ada dan terjadi di bulan Ramadan. Ditegaskan lagi di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala yaqul, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Dari tiga dalil ini, ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullah, maka bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Dan secara fakta kita melihat bagaimana kaum muslimin yang sebelumnya ketika di luar daripada bulan Ramadan pengen baca Quran begitu susahnya, tetapi tatkala datang bulan Ramadan sudah bersiap-siap ya ma. Mushaf yang dipenuhi dengan debu dia bersihkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Lembaran-lembaran yang mungkin saking barunya antara satu dengan yang lainnya masih menempel, dia buka sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena dia tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh karenanya, ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita harus pahami bersama bahwa tujuan daripada Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan tidak hanya sekedar sebagai bacaan untuk kita semuanya dalam rangka menahan makan, minum ataupun pembatal-pembatal yang lainnya, tetapi hakikatnya jauh daripada itu. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dia berkata, kana Jibril alaihi salatu wassalam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Bahwa Jibril alaihi salatu wassalam biasa menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran. Lalu ia
mudarasah. Kita tahu bahwa dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabani ma'a ziyadatil ma'ani. Tambahan bina, susunan dari suatu kata dapat memberi manfaat tambahan makna. Contoh, mudarasah dari kata darasa yadrusu. Akar maknanya atau akar katanya dari kata darasa yadrusu. Tetapi kata mudarasah ini memiliki tambahan bina atau tambahan bangunan di sana. Tidak hanya sekadar darasa yadrusu, tetapi bahkan memiliki wazan yang lainnya. Darasa yudarisu, mudarasatan. Maka kalau kita lihat dalam kaidah bahasa Arab, di sana para ulama bahasa mengatakan ziyadatul mabani ma'a ziyadatil ma'ani. Maka makna mudarasah yaitu mempelajari sekaligus menyimak dengan seksama. Apa yang dipelajari, apa yang disimak? Al-Quran. Maka selama ini ma'asyiral ahibba al-fudala, mungkin kita baru sampai pada tahapan membacanya, tetapi mendalaminya, memahaminya, mengamalkannya. Padahal inilah momen yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka di situ terdapat penekanan mudarasah, mempelajari, menyimak, memaknai. Ini makna daripada mudarasah. Maka madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril di bulan Ramadan merupakan isyarat yang paling jelas, yang paling wadih bahwa Ramadan adalah bulan yang paling utama untuk membaca Al-Quran. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, dan luar biasa sekali penjelasan beliau, di mana kita pernah mendengar bahwa banyak athar yang menyebutkan seperti Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau hatam dalam setiap rakaatnya, di mana ada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau hatam setiap 3 harinya, ada yang mengatakan setiap 6 harinya, dan seterusnya. Maka Al-Imam Ibn Rajab menjelaskan, innama waradan nahi, sesungguhnya adanya larangan, an qiraatil Qur'an, dari membaca Al-Quran, fi aqalli min 3 'ala al-mudawamah 'ala dhalik, di mana seorang menghatamkan kurang dari 3 hari. Ini terdapat larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena biasanya ketika seseorang melakukan demikian, maka mereka membaca tanpa memahami, tanpa mengetahui kandungan-kandungan makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan, wa amma fil awqati al-mufaddalah, akan tetapi tatkala dilakukan dalam waktu-waktu yang utama, kasyahri Ramadan, seperti bulan Ramadan contohnya, di sana terdapat keutamaan. Wal amakin al mufaddalah, ataupun tempat-tempat yang utama, Kamakkah, seperti Mekah contohnya, liman dakhalaha min ghairi ahliha, bagi mereka yang memasuki Mekah dan bukan dari penduduk aslinya. Fayustahabbul iktharu fiha min tilawatil Quran, maka disunnahkan, disukai untuk memperbanyak membaca Al-Quran di sana. Ightinaman li fadliz zamani wal makan, sebagai bentuk memanfaatkan keutamaan waktu dan juga keutamaan tempat. Wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaq wa ghairihima min al-a'immah.
Dan ini adalah pendapat daripada Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian Ishaq ibn Rahawayh, dan juga selainnya dari para ulama-ulama salaf. Wa alaihi yadullu amal ghairihim kama sabaq. Ini menunjukkan amalan-amalan mereka yang sebelumnya. Maka ini menunjukkan ma'asyarul ahibba al-fudala, khusus di waktu yang utama seperti kita berada di bulan Ramadan, maka silahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur lagi kita punya target. Bulan Ramadan saya pengen tahun ini hatam 2 kali, silahkan. Dan hatam atau bacaan yang ketiga, saya ingin membaca sekaligus memahami maknanya. Maka ini luar biasa sekali, keutamaan yang luar biasa. Tidak hanya sekadar mendapatkan pahala daripada membaca Al-Quran, tetapi mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, yaitu mudarasatul Quran. Nah, ahibati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-29. Kita lihat bersama-sama. Dalam surah Fatir ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, dan melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan juga dengan cara terang-terangan, maka mereka itu mengharap perdagangan yang tidak akan merugi. Kita lihat orang yang membaca Al-Quran, sejatinya dia sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen berdagang, apa yang kita inginkan? Keuntungan. Nah, sekarang ada Zat yang Maha Agung, yang apabila kita berinvestasi kepada beliau, maka kita tidak pernah dan tidak perlu was-was bahwa kita akan merugi. Berbeda dengan kita menanam saham, jemaah, atau kita beli sukuk contohnya. Kita harus melihat bagaimana kondisi daripada PT tersebut, apakah baik atau buruk, apakah trennya menurun atau tidak. Apalagi sekarang banyak yang kemudian sedang heboh-hebohnya untuk investasi emas. Fadhal, silahkan. Tetapi ingat, di sana terdapat hak yang harus kita keluarkan apabila sudah mencapai nisabnya. Kemudian apa? Kemudian kita sibuk melihat neraca, apakah hari ini naik ataukah hari ini turun. Kita sibuk dengannya. Tetapi tatkala kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang membaca Al-Quran, senantiasa membaca kitab Allah, kemudian dia menjalankan salat, kemudian dia menginfakkan hartanya dalam kondisi terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, maka hakikatnya dia sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak perlu untuk merasa rugi di sana. Pasti untungnya. Pasti untungnya. Nah, dan kemudian kita lihat bagaimana sifat seorang mukmin tatkala dia dihadapkan dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua sampai dengan keempat. Qala jalla wa ala,
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka gemetarlah hati-hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka maka zadathum imana, bertambah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezeki-rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu orang-orang yang benar-benar beriman. Allah katakan, bagaimana seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Silahkan buka surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Baca berulang-ulang. Ketika kita mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bergetar hati kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah ternyata kita sombong? Wal a'yadzu billah. Dan tatkala dibacakan Al-Quran, apakah hati ini bertambah keimanannya, atau ternyata seakan-akan seperti suara-suara yang biasa kita dengar? Apa yang terkadang menjadikan seseorang tidak memahami Al-Quran yang dibacakan oleh para imam-imam kita? Sudah setiap hari kita mendengarkan bagaimana surah Al-Qari'ah, bagaimana kondisi hari kiamat. Tiap hari kita membaca surah Al-Fatihah. Tiap hari kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan ahwal yaumul qiyamah, kondisi-kondisi kelak pada hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya yang nanti akan terjadi tatkala kiamat sudah datang. Tetapi ternyata kita belum menjadikan diri ini menangis di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan bahwa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala ketika beliau salat maghrib, faqara'a hatta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika membaca ayat Al-Quran, membaca surah Al-Fatihah dalam salat maghrib beliau, dan sudah sampai pada ayat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah aku memohon pertolongan. Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau lakukan? Baka hatta qata'at qira'atuhu. Beliau menangis sampai enggak bisa lagi membaca Al-Quran. Summa 'ada faqara'a alhamdulillah. Kemudian karena beliau tidak bisa lagi melanjutkan bacaan tadi, beliau mengulangi dari awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya. Ini kondisi bagaimana salafun as-salih tatkala mereka dihadapkan dengan ayat Al-Quran. Zadathum imana, iman mereka bertambah karena sebab ayat yang telah mereka baca daripada Al-Quranul Karim. Maka sekali lagi, bahwa keutamaan
daripada tilawatil Quran. Yang pertama adalah bertambah keimanan. Yang kedua, dia akan mendapatkan ampunan dan juga rezeki. Kemudian dia akan gemetar hatinya dan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil bahwa dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya, yaitu membaca Al-Quran. Tatkala kita memperbanyak di bulan Ramadan dan kita mati di bulan Ramadan, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa, jemaah. Dan bagaimana tatkala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala Al-Quran yang sedang kita baca, kemudian mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, dahulu fulan dia yang selalu membacaku, ya Allah. Kita ini kadang ingin masukkan anak kita perlu jalur syafaat. Kalau nggak ada jalur syafaat, nggak tenang rasanya. Kenapa? Yakin bakalan digeser nanti kuotanya. Oh, kalau sudah ada dekingan dari pusat, syafaat dari pusat, aman. Dan sekarang sudah ada syafaat yang luar biasa, Al-Quranul Karim. Apa yang perlu kita lakukan? Membaca Al-Quran. Tetapi yang disayangkan, ternyata kita termasuk orang-orang yang lalai daripada Al-Quran. Mungkin kita di rumah memiliki mushaf 1, model 1, mushaf model 2, mushaf model 3, mushaf yang tulisannya paling besar. Tetapi tidak ada mushaf yang kita baca. Apa yang kita baca? HP yang kita baca. Kalau ditanya kenapa? Oh, karena di sini ada mushafnya. Lantas apa yang kita lakukan pada mushaf-mushaf yang sudah ada di rak-rak buku kita? Sehingga kita sibuk dengan, ya, akhirnya tatkala ada WA masuk yang awalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, baru sampai waladhdallin ada WA, nggak jadi lanjut ke alif lam mim, jemaah. Maka Syekh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasimi, Muhammad ibn Abdul Muhsin Al-Qasimi, di dalam kitab beliau, yaitu kitab Adabut Thalibil Ilm, menyebutkan salah satu cara agar kita mudah untuk membaca Al-Quran, kita harus menjauhkan diri kita dari al-ajhizah, yaitu HP-HP kita. Kalau enggak, sudah. Kasihkan ke saya aja, Pak. Iya. Anda pernah suatu ketika kumpul dengan teman-teman, ya, sekadar reuni kecil-kecilan. Kemudian apa yang mereka katakan? Oh, sekarang ini kita kumpul, biar kita fokus. Apa yang harus kita lakukan? Semua HP harus taruh di tengah. Dalam kondisi kita pengen ketemu teman saja harus melakukan demikian sekarang, di zaman sekarang ini. Apalagi tatkala kita sendiri di rumah membaca Al-Quran, di samping kita HP, sudah. Nggak akan lama sudah. Akhirnya apa? Ketika kita baru membaca 2 muka, pikiran kita, oh kira-kira sudah ada WA atau belum ya? Kira-kira ada pesan atau enggak ya? Oh, kayaknya saya pengen menulis pesan ke fulan, ke fulan, ke fulan. Itu yang terjadi. Itu yang kita rasakan. Wal'iyadzubillah. Godaan yang luar biasa. Walaupun setan sekarang sedang dibelenggu, tetapi setan yang di samping kita nggak dibelenggu. Nah,
Kemudian ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ini 4 keutamaan yang luar biasa. Bagi siapa? Mereka yang membaca Al-Quran di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mempelajarinya, mereka memahaminya, mereka mengamalkannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan pada diri mereka. Jamaah, sekarang tenang atau enggak jamaah? Perang dunia ketiga sedang bergejolak. Kita tenang walhamdulillah di sini. Ngapain? Kita mempelajari Al-Quran. Kita mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita lupa dengan dunia. Kita fokus dengan akhirat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan berikan hujan rahmat kepada mereka. Dan semoga hujan yang sekarang ini adalah hujan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkahan. Allahumma shayban nafi'ah. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan senantiasa menaungi mereka. Dan ini malaikat khusus yang Allah utus kepada majlisul ilm. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fulan di hari Jumat pada bulan Ramadan, dia sedang mendengarkan, dia sedang belajar Al-Quran, dia sedang belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya tatkala nama kita disebut oleh Allahu Rabbul Izzati wal Jalal. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana derajat mereka tidak hanya sampai pada 4 tadi, tetapi tatkala mereka kelak di akhirat, mereka akan dikatakan yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para pembaca, yaitu penghafal Al-Quran. Ini keutamaan bagi mereka yang menghafalkan Al-Quran. Jamaah, umur tua tidak ada alasan untuk kita tidak menghafal Al-Quran. Walaupun kita menghafal Al-Quran surah Ad-Duha saja selama 1 tahun tidak masalah, dan pahala kita besar di sana. Tatkala kita kesusahan di dalam menghafalkan Al-Quran, tetapi kita tetap berusaha, maka pahala kita lebih besar daripada mereka yang mudah mendapatkan kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Maka sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita tidak menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Apa yang dikatakan kepada mereka? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah ke derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Ini penting. Membaca tartil itu penting, jemaah. Bagaimana bacaan tartil? Bacaan dengan dalam kondisi tenang, kemudian melihat kaidah-kaidah tajwidnya. Maka dari sini kita dapatkan sebuah faedah yang luar biasa, bahwa tujuan daripada kita membaca Al-Quran bukan kapan kita selesai membaca Al-Quran, jangan. Tetapi bagaimana kita membaca sesuai dengan hak-haknya. Apa faedah banyak kita selesai daripada membaca Al-Quran tetapi kita tidak membaca dengan tartil? Padahal kita diperintahkan untuk warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Pelan, santai, tidak tergesa-gesa.
Dan tatkala kita tergesa-gesa di dalam baca Al-Quran, akhirnya kita tidak memahami makna-maknanya. Dan itu saya rasakan jamaah. Ketika kita membaca dengan cepat, akhirnya faidah-faidah daripada Al-Quran seakan-akan tidak masuk pada diri kita. Tetapi tatkala kita baca tenang, santai, satu ayat demi satu ayat, ternyata kita memahami, oh ini loh kunci menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kita rasakan. Pernah suatu ketika kita selesai membaca ayat tersebut, hakikatnya sudah selesai dalam membaca, tetapi tatkala ada orang yang membaca ayat tadi seakan-akan kita belum pernah membacanya. Kenapa? Bisa jadi karena bacaan kita yang tadi dalam ayat tersebut terlalu cepat sehingga tidak masuk dalam pikiran kita. Ini penting sekali jemaah. Bagaimana kita menghadapi ya di dalam membaca Al-Quran. Kemudian berikutnya, ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullah, terdapat peringatan yang keras bagi mereka yang tidak mau membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Qala Allah azza wa jalla wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan, tidak peduli. Padahal Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi kita semuanya, tetapi kemudian kita tinggalkan. Maka kemudian tatkala ada masalah, dia merasa bahwa dirinya ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia ada masalah, seakan-akan doanya tidak pernah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dapat masalah, seakan-akan masalah yang banyak sedangkan nikmat sedikit. Padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran segala problematika dalam kehidupan kita, semuanya ada di dalam Al-Quran. Tetapi sangat disayang tatkala petunjuk sudah ada di dalam di dalam rumahnya, tetapi dia tidak mau untuk mempelajari, bahkan membaca Al-Quran pun tidak mau. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka ma'asyiral ahibal fudala rahimani wa rahimakumullah, coba latih diri kita mulai dari sekarang, dan kemudian tatkala selesai daripada bulan Ramadan, maka kita tetap membaca Al-Quran. Saya mendapatkan seseorang yang dia sangat-sangat dekat dengan saya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya, memberikan perlindungan selalu kepadanya, dan mengijabahi segala apa yang diminta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang diri ini malu jemaah, tatkala kita membaca atau sedang murojaah, kalau memang hafalan itu harus dimurojaah. Kalau nggak dimurojaah sudah alamat hilang. Mau mulai lagi susahnya minta ampun. Itu hafalan jemaah. Berbeda dengan hafalan baru. Kalau hafalan lama harus terus dimurojaah. Tatkala kita lengah nggak mau murojaah sudah seakan-akan kita mulai dari awal dan sulit sekali. Berbeda dengan awal kita menghafal Al-Quran. Tatkala kita sedang membaca, ternyata Anda dapatkan orang yang paling dekat dengan saya berkali-kali selesai daripada membaca Al-Quran walaupun tidak di bulan Ramadan. Apa kuncinya jemaah? Saya lihat setiap selesai sholat setidaknya membaca minimal satu muka. Anda tanya, kira-kira kalau satu muka berapa menit kita selesai membaca Al-Quran? Mustahil lebih daripada 10 menit. Mustahil. Dan itu konsisten. Setiap selesai sholat subuh baca Al-Quran.
Setelah selesai sholat zuhur, baca Al-Quran. Selesai sholat asar, membaca Al-Quran. Selesai sholat maghrib, membaca Al-Quran. Dan hanya sedikit waktu yang kemudian tidak membaca Al-Quran. Tetapi dalam satu hari pasti ada lembaran yang dibaca daripada Al-Quran. Konsisten kuncinya. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedikit tetapi sifatnya adalah kontinu. Terus menerus di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, maka dalam ayat ini dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi umatnya. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang ditinggalkan. Bagaimana hajar dengan Al-Qur'an? Yaitu meninggalkan di dalam mengamalkannya. Tidak mau berhenti pada batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana dia mau mengamalkannya? Bagaimana dia mau berhenti pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, apa yang Allah haramkan? Alasannya satu, karena nggak pernah membaca Al-Qur'an. Membaca saja belum, apalagi menjalankan apa-apa yang ada di dalam kandungannya. Ini yang menjadi muskilah, ini yang menjadi permasalahan yang ada pada diri kita. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-121, di mana Allah Subhanahu wa taala yaqul, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Yaitu orang-orang yang telah datang kepada mereka kitab, itu Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca dengan bacaan yang sebenarnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang berikutnya yang kita dapatkan bagaimana sifat seorang mukmin, yaitu membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Apa yang dimaksud dengan yatlunahu haqqa tilawatih? Para ulama menyebutkan yaitu mereka mengikutinya dengan sebenar-benar pengikutan dan mengamalkannya dengan sebenar-benar pengamalan. Al-Quran tujuannya adalah untuk diamalkan. Nah, kemudian berikutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan orang-orang Yahudi yang mana mereka telah diturunkan kepada mereka kitabullah, yaitu berupa Taurat, tetapi mereka tidak mau untuk mengamalkannya. Dan termasuk keimanan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini, yaitu kita harus yakin bahwa dalam umat-umat terdahulu mereka pun juga mendapatkan kitab samawiyah. Dan yang ada pada mereka adalah kitab Taurat. Walaupun yang di zaman sekarang ini banyak perubahan-perubahan di sana. Apa yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan mereka? Qala jalla wa ala dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, artinya tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Apa manfaatnya jemaah? Kitab-kitab yang tebal kemudian dibawa dengan keledai. Pertanyaannya, apa manfaat? Tidak ada. Karena ilmu hakikatnya adalah sesuatu yang dibaca dan kemudian diamalkan. Inilah ilmu. Dan sumber ilmu yang paling utama adalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, maka perhatikanlah bagaimana keadaan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Sebagaimana dikatakan oleh sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kaidah yang luar biasa yang mereka lakukan, yang perlu untuk kita contoh. Di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna." Dalam asar yang lainnya dikatakan hatta hafidnaha, sampai kita menghafalkannya, kemudian sampai kita mengetahui makna-maknanya, dan kemudian kita mengamalkannya. Jadi mereka, para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, tidaklah mempelajari kecuali mereka mencukupkan terlebih dahulu 10 ayat. 10 ayat sudah selesai. Dengan cara apa? Mereka menghafalkannya, mereka memahaminya, dan kemudian mereka mengamalkannya. Selesai, baru berpindah kepada 10 ayat berikutnya. Wah, subhanallah. Ini metode yang luar biasa, yang menghasilkan generasi-generasi terbaik daripada umat ini. Cuma yang jadi masalah, nggak ada yang melakukan metode, atau belum ada yang menyerupai metode yang dilakukan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Nah, perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian di dalam memandang Al-Quran sebagai ayat-ayat dari Rabb mereka, mereka merenungkannya di malam hari dan mengamalkannya di siang hari. Malam harinya tadabbur Al-Quran, pagi harinya mengamalkannya. Maka mari tanya pada diri kita masing-masing, kapan kita mentadabburi Al-Quran? Kapan kita mengamalkan Al-Quran? Kenapa? Karena kita khawatir kita masuk pada ayat yang tadi dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30, ya. Qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kita khawatir. Kita harus takut. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menghajar Al-Quran, yang meninggalkan Al-Quran. Wal'iyadhu billah. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Nas'alullah al-jannah wa na'udzubika minan nar. Nah, kemudian Al-Imam Fudail ibn Iyad juga mengatakan, sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, namun manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Itu mereka cukup membaca tanpa mengamalkannya. Ditanya kepadanya bagaimana cara mengamalkannya, maka Al-Imam Fudail ibn Iyad mengatakan, yaitu dengan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, serta melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan, dan merenungkan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Ini cara dijelaskan secara gamblang oleh Al-Imam Fudail ibn Iyad. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita sudah lewat daripada ayat-ayat riba, kok ternyata kita masih makan makanan yang mengandung unsur riba. Kita melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan salat, ternyata kita termasuk orang-orang yang menyiakan salat. Jangan sampai kita, ketika kita memiliki anak-anak perempuan, saudari-saudari, yang mana mereka sudah selesai daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hijab, masalah jilbab, ternyata mereka termasuk orang-orang yang meninggalkan atau menanggalkan jilbab-jilbab mereka. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita melewati ayat larangan untuk berbuat zina atau mendekati zina, tetapi ternyata kita melakukan zina. Wal'iyadzubillah. Maka inilah hakikat hajar orang yang meninggalkan Al-Quran.
Dia membaca Al-Quran tetapi dia tidak mau mengamalkan, tidak memperhatikan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ma'asyiral ahibba al-fudala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka keberkahan yang sejati yaitu tidak hanya kita mencukupkan di dalam tilawatil Quran, tetapi kita teruskan, yaitu berupa mentadaburi Al-Quran, dan tidak hanya sampai pada tahapan tadabbur Al-Quran, tetapi kita juga berusaha untuk mengamalkan segala yang ada di dalam Al-Quran. Ketika roda ini terus kita lakukan, kita membaca, kemudian kita tadaburi, kemudian kita amalkan, maka insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan keberkahan yang ada di dalam Al-Quran. Karena hakikat keberkahan di dalam Al-Quran bukan keberkahan secara zatnya. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan secara zat, yang ini menjadi kesalahan daripada seorang yang membaca Al-Quran tatkala mereka selesai kemudian diusapkan kepada muka mereka. Padahal keberkahan Al-Quran yaitu tatkala seorang membacanya, seorang mentadaburinya, dan seorang mengamalkannya. Inilah yang disebut sebagai keberkahan yang hakiki yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai lentera bagi mereka, sebagai cahaya bagi mereka, sebagai penerang, sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita semuanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari di bulan Ramadan ini, waktu yang tersisa daripada bulan Ramadan, kita berusaha untuk semangat di dalam membaca Al-Quran. Kita berusaha untuk memperbaiki kembali metode yang kita lakukan di dalam membaca Al-Quran. Tidak hanya kita cukupkan daripada membacanya, tetapi mentadaburi Al-Quran ini perlu untuk kita perhatikan. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri pribadi khususnya, dan bermanfaat untuk seluruh jamaah sekalian. Kita berusaha untuk menanamkan Al-Quran pada diri kita, dan kemudian kepada keluarga kita, anak kita, saudara kita, dan mereka yang ada pada dekat dengan kita. Fabarakallahu fikum. Nas'alallah azza wa jal bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ay yarzuqana ilman nafi' wal amal salih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih sya'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin abada. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana وأعمال صالحتنا وعبادتنا في هذا الشهر المبارك يا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.